ataupun hitungan dari materi gaya dan hukum Newton. Ada juga yang masuk, tapi saya pilih 10 soal aja, yaitu ada 6 soal hitungan dan 4 soal teoritis. Di sini kontributornya saya tuliskan namanya ada Andrew Powson, Felita Aurelia, Alicia Cinara, Evans, Adrian Rosley, Edgar Nicole Resita, Darren Reynaldo, dan Darren Christian Wise. Thank you. Ini ya, masih hitung-hitungan ya. Ini soal pertama, ini berkaitan tentang, jadi gini, kalau kita bicara soal hitungan tentang hukum Newton, kita harus tahu dulu soal ini berkaitan tentang hukum 1, 2, atau 3 seperti itu. Karena ini akan berkaitan tentang cara penyelesaiannya, karena kita harus memilih satu rumus atau satu formula dari hukum-hukum tersebut untuk menyelesaikan soal-soalnya. Untuk nomor 1, terdapat dua buah gaya masing-masing R170 dan F230 ya, yang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Nah, dua-duanya arahnya ke kanan, maka carilah resultan. Nah, di sini ada kata resultan. Saya perlu garis bawahi kata resultan di sini. Mungkin ini terdengar asing buat kalian kata resultan. Resultan itu gabungan dari beberapa gaya ya, tapi kan gaya ini juga bergantung arah. Kalau arahnya berlawanan ya, contoh sederhananya gini, kalau seandainya ada meja nih ditarik oleh teman kamu ke arah kiri 2 Newton, ditarik oleh teman kamu yang lain 1 Newton, berarti kira-kira bisa nggak saya gambarkan meja ini hanya ditarik satu orang 1 Newton ke kiri? Sama nggak kasusnya dengan yang gambar di atas? Sama jawabannya ya. Nah, 1 Newton inilah yang disebut sebagai gaya resultan atau resultan gaya. Kita gambar aja ya, jadi diketahui dari berdasarkan soal itu ada dua buah gaya yang begitu pada suatu benda yang arahnya ke kanan. Katakanlah bendanya dibalok deh, arahnya ke kanan. Kok ngambang? Arahnya ke kanan, dua-duanya ke kanan, yaitu F1 dan F2. Oke. F1 nilainya 70 Newton. Nah, ini F2 ya, sorry. F2 30 Newton. Nah, karena dua-duanya ke kanan, mungkin gak sih kayak gini gitu, jadi berkurang jadi 2 jadi 1 gitu ya. Ini kan bisa dapat angka 1 tuh karena kita pakai tanda sigma F. Ini sigma dibacanya ya, sigma F sama dengan 2 dikurang 1, jadi sama dengan 1 Newton. Nah, jadi angka 1 Newton ini didapat dari rumus ini ya, jadi dikurangi gitu. Tapi kita ambil kesepakatan aja ya, kalau kita negatif berarti ini harusnya negatif, ini positif, makanya ini negatif 1. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah gaya ini ke arah kiri. Jadi kalau kiri tanda negatif, kalau arah ke kanan tanda positif. Nah, ini dua-duanya ke kanan, berarti kita tulis sigma F nya sama dengan positif 70 positif 30. Berapa? Positif 100 Newton. Nah, inilah jawabannya untuk nomor 1. Mudah kan ya? Sebuah mobil mainan yang awalnya dia bergerak dengan kecepatan tetap, selama 5 detik. Jika jarak yang ditempuh adalah 75 meter dan massa mobil mainannya adalah 5 kg, hitunglah besar gaya yang bekerja pada mobil mainan. Tulis dulu diketahuinya apa saja ya. Dia awalnya diam, berarti V0 sama dengan 0. V0 itu kecepatan awal ya, ini kecepatan awal. Oke. Kemudian ada percepatan tetap. Oke. Jadi ada A nya ya, tapi nanti aja kita tulis saja yang ada angkanya. Waktunya 5 detik, T nya 5 second. Jika jarak ditempuh adalah S nya, jarak tempuhnya adalah 75 meter dan massa mobil adalah 5 kg, itulah besar gaya yang bekerja. Itulah besar gaya yang bekerja. Ditanyakan adalah F berapa, seperti itu. Mulai A dulu ya, berdasarkan rumus GLBB, yaitu S sama dengan V0 T. Karena dia dari awal dia berarti kan dia akhirnya bergerak ya, berarti positif karena dia dipercepat, setengah AT kuadrat
Nah, karena V0 nya 0, maka V0 nya juga tidak kita gunakan. Kita langsung fokus setengah T kuadrat. A nya dicari, T nya adalah 5 kuadrat. Jadi S sama dengan 25 per 2A. Berarti S nya itu sudah dikasih tahu 75 ya. Jadi A kita cari tahu nilai A nya sama dengan 7, berarti A nya adalah 6 meter per second kuadrat. Nah, jawab. Kita punya rumus dari hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A ya. Karena M nya sama dengan 5 kg, A nya 6, berarti 30 berapa? 30 Newton. Itu jawabannya ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Lanjutin soal nomor 3. Sebuah mobil dengan massa, nah tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui massa sama dengan M 1000 kg, bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, ini kita konversi dulu nih ya. Ini V0 nya ya, 72 km per jam, dikonversi ke, kalau diubah ke meter per second, 72 kali 10 per 36 ya. Ini maka berubah menjadi meter per second. Coret-coret 70 bagi 36 kan 20 meter per second, seperti itu. Kemudian ada waktu time sama dengan 0,2 second. Nah, kemudian dia berhenti, berarti V nya sama dengan 0 ya. Nah, yang ditanya adalah gaya yang bekerja pada mobil tersebut, F nya. Oke. Nah, kita kan mau mencari gaya. Ini tentu menggunakan hukum 2 Newton ya, karena dia memiliki perlambatan. Tapi kan kita nggak tahu nilai A nya. Kita cari tahu dulu, cari A dulu ya, cari dulu percepatannya. Rumusnya bagaimana? Menggunakan rumus V min V0 per T. V nya berapa? V nya ini oh ini 0 ya, V nya 0. Kemudian V0 nya berapa? V0 nya 72, tapi kita pakai 20 meter per second. Kemudian bagi T nya 0,2. Nah, 20 bagi 0,2 sama dengan 100 meter per second kuadrat. Masukkan ke rumus ini sehingga didapat F sama dengan M kali A. M nya 1000, A nya 100, tapi ini minus ya, sehingga minus 100, sehingga didapat nilainya adalah minus 100.000 Newton. Loh Pak, kok minus? Gak apa-apa, berarti angka minus ini menunjukkan bahwa pergerakannya begini loh, mobilnya bergeraknya ke sana, bergerak ke kiri ya, tapi percepatan dan gayanya arahnya ke kanan, berlawanan. Next ke nomor 4. Rudy memiliki berat badan 40 kg. Rudy mendorong tembok yang memiliki gaya besar. Oke, dia mendorong tembok. Ini temboknya misalkan ya, Rudy mendorong tembok. Tembok didorong Rudy. Ngapain dorong-dorong tembok? Oke, arahnya ke sana sebesar 200 Newton. Oke, ini hukum aksi reaksi ya. Ini simpel banget sumpah. Ini reaksi F reaksi sama dengan minus F aksi, atau F aksi minus F reaksi sama aja kok. Tapi ini ditanya adalah F reaksi ya, berarti ya minus F aksinya. F aksinya yang ini. Ini adalah F aksi. F aksi itu gaya yang diberikan oleh oleh manusia. Ya minus 200 Newton, selesai. Itu aja kok. Ini hukum 3 Newton. Yang pertama tentang hukum 2 Newton. Seperti itu. Sip. Seorang remaja memiliki massa 62 kg jika percepatan gravitasi. Oke, nah misalkan nih gambar seorang remaja ya. Dia punya berat badan, dia punya massa 62 kg. Nah, kita punya rumus kan F sama dengan M kali A ya. Kita bisa konversi kok F ini sebagai weight atau gaya berat. M-nya tetap dan A ini otomatis ditetapkan menjadi G. Maka kita punya rumus baru. Oke, berarti kalau rumusnya W sama dengan M kali G,
M-nya adalah 62, G-nya adalah 10, berarti 620 Newton. Seperti itu. Ya, mudah. Kemudian nomor 2. Sebuah truk dengan massa 2000 kg melaju dengan kecepatan, nah ini tulis dulu diketahuinya ya. Ini soal PG nih, enak. Massanya 2000 kg. Melaju, nah ini V-nya ya, 36 km per jam, kita rubah menjadi 10/36 kali 36 meter per second. Coret-coret jadi 10 meter per second. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti, berarti ini V0, ini berarti yang berhenti adalah V akhir, yaitu 0. Karena dia berhenti ya, karena dia berhenti. Dalam waktu T-nya, time-nya 0,1 second. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah, yang ditanya adalah F. Berarti kita perlu data nilai A dulu nih. Kita cari A dulu. Rumusnya adalah A V min V0 per T. V-nya 0, V0-nya adalah 10, T-nya adalah 0,1. 10 bagi 0,1 sama dengan 100 meter per second kuadrat. Maka gaya remnya dalam hal ini gaya rem ya, karena gaya yang digunakan untuk menghentikan truk, laju truk. Massa kali percepatan gravitasi, percepatan aja maksudnya. Masanya adalah 2000. A-nya adalah 100, berarti ya 200.000 Newton gitu. Soal terakhir tempat soal teori ya. Nomor 7, 8, 9, dan 10. Ini pertanyaannya. Oke, laser aja. Ini pertanyaannya, ini jawaban ya. Kalau bold italic ini jawaban saya, ini pertanyaan, ini jawaban, pertanyaan, ini jawaban, pertanyaan, jawaban. Pertanyaan pertama, mengapa hukum gerak Newton dijadikan 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik? Ya karena ketiga hukum Newton tersebut merupakan hukum-hukum yang memegang peran penting dalam membuktikan pola-pola alam yang berkaitan tentang gerak dari suatu benda. Sampai, nah ada kata sampai di sini, artinya apa? Ada pengecualian. Sampai ditemukannya teori atom dan lebih dalam lagi mekanika kuantum. Apa yang dijelaskan dalam mekanika kuantum adalah berusaha mencari hukum-hukum atau memahami pola-pola alami yang berada pada orde yang amat kecil, yang mikroskopis, yang kita sebut sebagai elektron. Jadi, mekanika klasik tidak mampu menjelaskan bagaimana pergerakan suatu elektron yang ada pada atom. Itu. Ya, jadi kelemahan fisika klasik di situ. Nah, jadi kenapa kembali lagi ke pertanyaan, kenapa 3 hukum fisika ini, 3 hukum Newton ini dijadikan menjadi dasar mekanika klasik? Ya karena ketiga hukum tersebut memiliki peran penting dalam membuktikan pola-pola dan gerak suatu benda. Benda di sini adalah benda yang mikroskopis, yang terlihat jelas oleh mata kita. Kalau udah kecil, amat kecil seperti ordo elektron tuh harus dijelaskan menggunakan mekanika kuantum atau mekanika modern. Next ke soal nomor 8. Apa yang dicari dan dihitung oleh rumus hukum 3 Newton maksudnya ya? Tidak ada yang dicari karena tidak ada yang hilang. Itu jawabannya. Jadi gini, kita perlu membuat mindset bahwa ketika kamu mendapatkan sebuah rumus, yang berpikir di rumus itu biasanya di soal tuh cari apa ya? Oke. Kalau kita bicara soal memang seperti itu, tapi yang mau saya kasih tahu dan tanamkan di sini adalah rumus di sini sifatnya membuktikan pola-pola atau gejala-gejala yang ada pada alam, yang ada di sekitar kita. Gitu. Justru rumus ini adalah bahasa sederhananya, bahasa matematisnya, gitu, supaya kita justru bisa memahami kenapa. Contoh, kalau kamu lagi naik bus, berdiri di busnya tiba-tiba bergerak atau tiba-tiba berhenti, kamu kok bisa tersentak ke depan, bisa ke belakang gitu. Gimana cara menjelaskannya? Ya dimudahkan dengan sebuah formula, itu sigma F sama dengan 0. Dan sebuah kalimat untuk menjelaskan volume tersebut yang disebut sebagai hukum 1 Newton.
Demikian juga dengan hukum 2, hukum 3. Hukum 3 juga sama seperti itu. Kenapa? Kalau seandainya kamu memukul tembok, harusnya kan energi tertransfer ke tembok sehingga tembok aja yang hancur. Tapi di sisi lain kita malah juga merasakan kesakitan di tangan kita. Itu artinya tembok juga di saat bersamaan memberikan gaya kepada kita, betul kan? Logikanya kan seperti itu. Itulah gaya yang disebut sebagai gaya reaksi. Nomor 9. Apa maksudnya tidak ada gaya luar yang bekerja pada hukum 1 Newton? Oke. Simpel aja sebenarnya. Maksudnya jika sama sekali tidak ada gaya yang diberikan kepada benda tersebut, maka hukum 1 Newton berlaku. Itu aja, simple. Contoh, kalau kamu menempatkan handphone ini di atas meja, handphonenya diem. Kira-kira ada gaya yang bekerja nggak? Karena dia diem, pasti otomatis enggak dong. Kecuali kamu tarik, otomatis kamu memberikan gaya tarik kepada handphone ini, ya. Jadi maksud dari tidak ada gaya luar ya, gaya luar itu kayak gaya yang kita dorong, kita tarik, kita angkat, gitu loh. Jadi maksud dari hukum tidak ada gaya luar yang bekerja berarti nggak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, gitu. Nggak kita dorong, nggak kita tarik, nggak ada angin yang meniupnya, nggak ada aliran air yang menghanyutkannya, gitu loh, ya. Tetapi ada kasus di mana ada beberapa gaya bekerja pada suatu benda, tapi resultan gayanya sama dengan 0. Makanya ditulis di situ pakai sigma. Bukan F sama dengan 0, tapi sigma F. Sigma itu artinya jumlah. Dalam matematika itu artinya jumlah. Tapi karena gaya di sini memiliki arah, berarti kalau seandainya dia arahnya berlawanan, berarti harus diselisihkan, harus negatif. Ada salah satu yang negatif. Seperti pada contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Seperti itu. Soal terakhir. Apakah teori ini memiliki manfaat tertentu pada kehidupan manusia? Apa dampak ini paling signifikan? Sangat banyak. Dulu ketika ada orang ingin bisa terbang, ketika pertama kali orang yang berpikir punya vision, gimana ya kita bisa terbang tuh, apa yang harus kita pertimbangkan. Nah, tentu mereka juga belajar tentang hukum-hukum Newton. Orang yang bikin pesawat juga gimana bisa menghasilkan gaya angkat yang efisien, gaya angkat yang begitu besar, sedangkan kita hanya memerlukan bahan-bahan yang simple gitu. Itu juga menggunakan hukum Newton. Banyak banget. Termasuk roket, hukum 3 Newton. Aksi, reaksi. Satelit juga pernah kan, waktu itu saya juga kasih videonya waktu kalian kelas 7. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih semuanya setelah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan goodbye.